Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Cukupkanlah Dirimu. Di dalam Alkitab terdapat dua ayat yang menyebutkan kata cukupkanlah dirimu. Yang pertama Lukas 3 ayat 14, yang kedua Ibrani 13 ayat 5. Saya akan baca Lukas 3 ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Ayat yang kedua Ibrani 13 ayat 5. "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bapak Ibu Saudara, melalui kedua ayat ini Tuhan memerintahkan secara spesifik agar kita mencukupkan diri dengan gaji kita, agar kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Di tengah pandemi yang belum berakhir adalah tepat jika kita mencukupkan diri dengan gaji kita, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Cukupkanlah dirimu. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Secara umum gaji berarti suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang majikan kepada karyawannya. Contohnya para prajurit dalam Lukas 3 ayat 14. Para prajurit ini menerima pembayaran secara berkala dari komandannya. Nah Bapak Ibu, kalaupun kita bukan seorang karyawan atau seorang pekerja kantoran dan lain sebagainya, jika kita bekerja dan menghasilkan uang atau punya pendapatan berupa uang, maka kita juga memiliki gaji. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya yang bekerja dan menghasilkan uang, kita memiliki gaji. Setiap kita mungkin memiliki gaji yang berbeda-beda. Oh iya Bapak Ibu ya, pendapat boleh sama, tapi pendapatan berbeda-beda. Tidak persoalan Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak pernah mempersoalkan besar kecilnya gaji kita. Alkitab mempersoalkan sudahkah kita mencukupkan diri dengan gaji kita. Sekali lagi Alkitab tidak mempersoalkan besar kecil gaji kita. Tapi Alkitab mempersoalkan sudahkah kita mencukupkan diri dengan gaji kita. Sebelum bertemu Yohanes Pembaptis, para prajurit mendapatkan uang bukan hanya dari gaji saja. Tapi mereka mendapatkan uang dari merampas dan memeras. Nah setelah mereka bertemu dengan Yohanes beritakan berita pertobatan. Bertobatlah dan hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Ketika mereka mendengar khotbah Yohanes Pembaptis, para prajurit datang kepada Yohanes. Apa yang harus kami lakukan? Yohanes berkata, kalau kamu ingin menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, tinggalkan perbuatan demikian. Sebaliknya cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi kalau misalnya sebelumnya para prajurit mendapat uang 10 juta per bulan, dari gaji, hasil merampas, hasil memeras, sejak saat itu mereka harus hidup dengan gaji saja. Mungkin 3 juta, anggaplah demikian. Hanya 3 juta. Dan mereka harus mencukupkan dengan gaji tersebut. Bapak Ibu bisa kita bayangkan kira-kira apa yang harus diperbuat oleh para prajurit ketika memutuskan saya mau menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Saya mau mencukupkan diri dengan gaji saya. Kira-kira apa yang mereka perbuat? Ada 2 hal yang mereka perbuat. Yang pertama, mereka berhenti merampas dan memeras orang. Mereka berhenti menghasilkan uang dari tindakan ilegal. Yang kedua, mereka memotong setiap kebutuhan gaya hidup yang tidak penting atau tidak terlalu genting. 2 hal ini yang pasti mereka perbuat pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang Kristen yang mencukupkan diri dengan gajinya
akan memperkarakan setiap uang yang dia hasilkan, akan memperkarakan dengan serius gaji yang dia dapatkan. Poin khotbah saya minggu hari ini bukanlah meminta uang agar dimasukkan ke dalam gereja. Nah, dan jangan pernah mengira kalau kita sudah memberi 10% ke gereja, berarti kita sudah mencukupkan diri dengan gaji kita. Enggak, bukan itu poin saya Bapak Ibu. Tapi poin saya seperti Amsal 3 ayat 9 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, termasuk dengan gajimu. Orang Kristen yang bisa mencukupkan dirinya dengan gajinya akan memperkarakan dengan serius gajinya, hasil uang yang dia dapatkan. Apakah setiap rupiah yang dia hasilkan, dihasilkan dengan cara yang benar? Apakah setiap rupiah yang dia dapatkan, dia pakai sesuai dengan kebutuhannya? Bapak Ibu Saudara, beberapa orang menganggap bahwa gaji sebagai prestis, sebagai futuris. Gaji dianggap sebagai kehormatan, sebagai masa depannya. Semakin besar gajinya, semakin tinggi prestisnya. Semakin besar gajinya, semakin jelas masa depannya. Bagi beberapa orang, gaji dianggap sebagai prestis dan futuris. Tapi Bapak Ibu Saudara, apalah artinya punya gaji besar, namun tidak memuliakan Allah dengan hartanya. Namun tidak menghasilkan gaji dengan cara yang benar. Namun tidak dipakai sesuai dengan kebutuhan. Salomo dalam segala kemegahannya dia berkata, sia-sia. Bukan berarti setelah mendengar kebenaran ini ya sudah pas-pasan saja gajinya. Oh tidak demikian Bapak Ibu. Saya hanya mengingatkan kita semua agar kita mencukupkan diri dengan gaji kita. Kalau kita mencukupkan diri dengan gaji kita, dengan hasil kita yang kita dapatkan, Tuhan dimuliakan. Dan orang Kristen yang bisa mencukupkan dirinya dengan gajinya, dia menghasilkan uang dengan cara yang benar, dia memakai uang dengan sesuai dengan kebutuhannya. Firman Tuhan katakan hidupnya tidak pernah sia-sia. Orang-orang seperti inilah yang dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan. Sama seperti hari ini saya sedang menyampaikan kebenaran bukan karena saya sedang kekurangan. Tidak sama sekali Bapak Ibu Saudara. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Paulus saja belajar mencukupkan diri dalam segala hal, termasuk pendapatannya, hasil gaji yang dia dapatkan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ternyata orang yang bisa mencukupkan dirinya dengan gajinya, dia adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Bukan hanya itu, segala perkara dapat dia tanggung bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa kebenaran ini. Di masa pandemi yang belum berakhir ini, kesempatan bagi kita untuk mencukupkan diri dengan gaji kita. Sudah saatnya Bapak Ibu Saudara kita mengintrospeksi diri kita. Kira-kira penghasilan yang selama ini saya dapatkan, apakah didapatkan dengan cara yang benar atau tidak? Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara para koruptor dengan segala kelimpahannya. Di bumi ini mungkin tidak terlalu serius, khususnya di Indonesia ditangani kasus koruptor. Hukumannya sedikit sekali. Tapi perhatikan kalau mereka tidak bertobat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Bapak Ibu Saudara. Mereka akan berurusan dengan Sang Pencipta. Mereka menghasilkan uang dengan cara yang tidak benar.
Bapak Ibu, tidak persoalan apapun profesi kita, besar kecil gaji kita. Tapi kalau kita peroleh dengan cara yang benar, cara yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus dimuliakan. Saya sudah melihat sejak dari kecil orang-orang yang mencukupkan diri dengan gajinya. Apakah dia seorang pendeta, pembisnis, pekerja kantor, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Wow, luar biasa. Ayat ini begitu hidup dalam kehidupan mereka. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Orang yang mencukupkan diri dengan gajinya diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menanggung segala perkara. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya introspeksi diri. Apakah gaji yang selama ini saya dapatkan sudah saya pakai sesuai dengan kebutuhan? Kalau orang di luar Kristen bisa memisahkan, bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Masakan anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, yang diberikan hikmat kepekaan oleh Tuhan, tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Saatnya kita introspeksi diri, apalagi di masa pandemi ini Bapak Ibu. Kata orang Sunda, jangan banyak hayangan, jangan banyak keinginan. Ya, hayang apa gitu ya, pengen apa. Kira-kira ini kebutuhan atau bukan. Itu yang lebih penting Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mencukupkan diri dengan gaji yang kita miliki. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah ingkar janji. Amsal pasal 3 tadi, ini masih ada kelanjutannya Bapak Ibu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah dan anggurnya. Saya tidak sedang mengajarkan teologi kemakmuran, tapi saya mengajarkan kebenaran yang sesuai dengan konteksnya. Saya tidak sedang mengajar jemaat ayo berdoa minta berkat sama Tuhan, tapi tidak pernah mencukupkan hidupnya dengan gajinya. Ini sama dengan pendeta bohong. Tapi saya mengajar Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencukupkan diri dengan gaji kita, Tuhan dimuliakan. Lumbung-lumbung kita tidak pernah kosong. Ini janji Tuhan. Dan firman Tuhan sangat realistis sesuai dengan fakta yang ada. Berhenti jadi orang Kristen yang suka main sulap-sulapan sama Tuhan. Bim salabin, abakadabra. Dari yang gak ada jadi ada. Oh gak begitu cara kerja Tuhan Bapak Ibu Saudara. Cara kerja Tuhan luar biasa memberkati kita. Nah yang pertama, cukupkanlah diri dengan gajimu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani yang sudah kita baca tadi, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu, seandainya pada saat itu Hawa berkata kepada dirinya, cukupkanlah diriku dengan apa yang ada padaku, maka dapat dipastikan manusia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Ketika ular menggoda Hawa, lihat loh, itu buah, enak sekali, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kamu akan bisa sama seperti Allah. Kalau saat itu dia katakan, oh enggak, apa yang ada padaku sudah cukup. Semua sudah cukup. Kalau dia katakan kepada dirinya, cukupkanlah diriku dengan apa yang ada padaku. Saat itu juga manusia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Tapi yang terjadi sebaliknya, manusia membuahi keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah. Ada keinginan di dalam diri manusia yang bertentangan dengan keinginan Allah. Itu dibuahi Bapak Ibu. Dan pada saat itu juga manusia jatuh ke dalam dosa. Yakobus 1 ayat 14-15 katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa tahu kenapa ya manusia yang belum tercemar dengan kodrat dosa kok bisa jatuh dalam dosa. Apalagi saya hari ini yang sudah tercemar dengan kodrat dosa. Kita bisa tahu semua berawal dari keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Lalu dibuahi, kemudian jatuh ke dalam dosa. Dan kalau sudah matang Bapak Ibu Saudara, resikonya maut.
Bapak Ibu, dari kisah ini saya belajar. Kalau ada orang Kristen yang tidak bisa mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya, dapat dipastikan orang Kristen seperti ini sering membuahi keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah. Sekali lagi, kalau ada orang Kristen yang kok gak cukup-cukup ya, sudah dikasih ini, sudah dikasih itu, sudah punya ini, kok gak pernah merasa cukup ya, dapat dipastikan dia sering membuahi keinginannya, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, terus dia buahi, jatuhlah dia ke dalam dosa. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita jadi orang Kristen yang bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, dapat dipastikan engkau dan saya, kita pasti sering melakukan ini. Aku punya keinginan, tapi aku tanya dulu ke Tuhan, Tuhan kira-kira keinginan ini sesuai gak ya dengan keinginanmu? Aku pengen ini nih Tuhan, tapi sesuai gak ya dengan kehendakmu? Pasti orang-orang Kristen seperti ini sering melakukan itu. Nah, karena itu begini Bapak Ibu Saudara, persoalan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita bukan persoalan sudah punya satu, tidak boleh punya dua. Sudah punya satu ya cukuplah punya satu saja dan tidak perlu lagi berusaha untuk punya yang dua. Bukan itu persoalannya. Persoalannya saat kita sudah punya satu, kalau kita ingin punya dua, tanya dong sama Tuhan. Tuhan, aku sudah punya ini, aku mau punya lagi. Kira-kira sesuai gak ya dengan keinginanmu? Nah, itu orang yang bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Orang-orang seperti ini akan tetap berjuang, berusaha untuk mencapai apa yang menjadi keinginannya. Tapi sambil dia menyesuaikan dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Nangkep gak Bapak Ibu Saudara? Saya kasih contoh sederhana. Orang Kristen boleh gak punya istri lebih dari satu? Sudah lihat istri, baru satu, pengen dua. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan persoalan boleh tidak boleh saja. Coba tanya Tuhan. Itu keinginan Tuhan, bukan tambah istri lagi. Kalau bukan, itulah sebabnya. Maka setiap orang Kristen yang benar, istrinya cukup satu. Jangan ditambahi Bapak Ibu Saudara, satu di rumah, satu di sana, satu di sini. Jangan, benar-benar satu. Monogami, sebab sejak dari awal Tuhan sudah menetapkan bahwa manusia berpasangan satu, sepasang Bapak Ibu. Jadi bukan persoalan sudah punya satu, tidak boleh punya dua. Bukan itu persoalannya. Waktu kita punya satu, ingin punya dua, tanya Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan gak? Nah kalau kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, kita tanya Tuhan. Tuhan, aku sudah punya ini, aku sudah punya itu. Ingin tambah lagi, tanya Tuhan dong. Kalau Tuhan sudah kasih kita kepekaan, hikmat, kasih tanda-tanda, Tuhan bilang enggak, berhenti Bapak Ibu, jangan diteruskan. Makanya banyak orang Kristen tidak pernah merasa puas. Kenapa? Tuhan sudah larang, Tuhan sudah bilang tidak, diteruskan. Makanya saya tidak mau mengajarkan jemaat untuk berdoa memaksa Tuhan. Jangan pernah berdoa memaksa Tuhan, jangan pernah Bapak Ibu. Dan memang pada dasarnya Tuhan tidak bisa dipaksa dengan cara apapun. Kita mau jungkir balik, puasa, minyak urapan dan lain sebagainya, Tuhan tidak pernah bisa dipaksa. Sebab apa? Tuhan memang memberikan kepada kita kehendak bebas. Dan jangan pernah mencoba untuk doa memaksa Tuhan. Tapi berdoalah seperti Yesus berdoa. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, hal mencukupkan diri dalam segala yang ada pada kita bukan hanya persoalan mengingini hal-hal yang jasmani dan materi saja. Bukan diperuntukkan untuk hal jasmani dan materi saja. Tapi untuk emosional kita juga, perasaan kita. Pernahkah kita berpikir untuk mencukupkan diri dengan perasaan kita, emosional kita? Sebab Alkitab katakan cukupkan dirimu dalam segala hal. Dengan apa yang ada padamu. Bukan hanya hal jasmani dan materi yang kita miliki, yang kita ingin. Tapi perasaan kita, jiwa kita, emosional kita. Makanya orang Kristen yang bisa mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Kalau dia marah, marah secukupnya.
Kalau dia sedih, sedih secukupnya. Kalau dia senang, senang secukupnya. Kalau dia khawatir pun, khawatir secukupnya. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Orang Kristen seperti ini, seperti surat Ibrani tadi katakan. Firman Tuhan bilang begini, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa? Mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya, termasuk emosionalnya. Kalau marah Bapak Ibu, ya marah secukupnya dong. Jangan marah, wah kayak bom yang siap meledak, boom. Kita bisa Bapak Ibu Saudara ya, bisa mengontrol keinginan kita. Inginnya sih marah meledak-ledak, tapi kita bisa mengontrolnya. Termasuk saat kita sedih. Siapa yang tidak sedih kehilangan orang-orang terdekat? Di awal pandemi sepertinya masih jauh lah orang-orang terdekat saya kena corona. Sekarang Bapak Ibu, sudah di ring satu kita pada kena corona. Bahkan ada yang berpulang duluan. Siapa yang tidak sedih? Sedih. Tapi sedihlah secukupnya. Siapa yang tidak senang dapat berkat? Wah senang Bapak Ibu. Tapi senanglah secukupnya. Oh siapa yang tidak khawatir melihat keadaan sekarang ini? Tapi khawatirlah secukupnya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu saya mau ingatkan. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati. Kita adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Kita bukanlah lintah yang selalu berkata untukku dan untukku. Kita bukanlah dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, api yang tidak pernah berkata cukup. Bukan itu kita Bapak Ibu. Kita adalah ciptaan Allah yang mulia. Amsal 30 ayat 15 berkata, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku, untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Dan ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Perhatikan. Dunia orang mati. Rahim yang mandul. Bumi yang tidak pernah puas dengan air. Api yang tidak pernah berkata cukup. Kita bukanlah bumi yang haus dengan air. Rahim yang mandul. Dunia orang mati. Api yang tidak pernah berkata cukup. Kita bukan demikian. Kita adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Di mana Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kepekaan, penguasaan diri untuk bisa mengontrol segala keinginan kita. Bapak Ibu, kalau hewan diciptakan Tuhan dengan instingnya, sehingga hewan bisa mengontrol keinginannya, bisa membedakan keinginannya, bisa mengendalikan keinginannya. Manusia bukan hanya diberikan insting oleh Tuhan, tapi hikmat, kecerdasan, roh yang luar biasa untuk kita bisa apa? Mengontrol keinginan kita, mengendalikan keinginan kita. Karena itu Bapak Ibu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita ingin sesuatu, mari kita kontrol. Cukup segini, cukup. Ya, bukan soal 1, tidak boleh 2, bukan. Coba tanya Tuhan, Tuhan aku pengen ini. Tolong aku untuk mengendalikan keinginanku. Sesuai enggak dengan keinginanmu? Nah Bapak Ibu Saudara, di akhir kebenaran ini saya mau ingatkan, setiap kita orang percaya, kita boleh mengutarakan setiap apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan. Tidak ada salahnya Bapak Ibu. Karena pada dasarnya manusia hidup, apalagi sudah terkontaminasi dengan kodrat dosa, tidak akan pernah berhenti menginginkan sesuatu. Saya tidak bisa melarang Bapak Ibu Saudara ingin ini, ingin itu. Apalagi saya bukan Doraemon. Tidak ada salahnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, kita harus mengakhirinya dengan ucapan syukur. Saya baca ayatnya Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Boleh dong nyatakan apapun menjadi keinginan kita. Karena memang pada dasarnya kita tidak pernah merasa cukup. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam rasa tidak cukup tersebut, kita boleh mengutarakan itu kepada Tuhan dalam doa. Dan diakhiri dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara menangkap kebenaran hari ini? Kalau kita punya gaji hari ini, mungkin kita sedang berdoa, Tuhan gak cukup gaji ini Tuhan. Untuk makan, untuk minum dan lain sebagainya. Tapi aku mau mengucap syukur dengan apa yang ada padaku. Tuhan aku pengen ini, pengen itu. Tapi akhirnya dengan
ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang Kristen yang bisa mencukupkan diri dengan gajinya, yang bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya, adalah orang Kristen yang mengenal dirinya, yang mengenal siapa Tuhannya. Orang Kristen seperti ini pasti dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan ataupun dibiarkan Tuhan.